Damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Pelkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati dan meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang mirip dengan tahun lalu, bulan Pelkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, bersemangat, dan berhikmat dalam menjalani juga memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi nafas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan. Marilah kita berdiri dan bersama mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Mari berdoa secara berbalasan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, kini dan kekal selama-lamanya. Bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meneladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami. Tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos-pos Pelkes. Berkatilah kebersamaan kami, ya Yesus, Sang Kepala Gereja. Melalui pujian, renungan, dan doa yang kami lakukan bersama keluarga kami, buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berbakti. Amin. Haleluya, haleluya.
Shalom, jemaat yang terkasih, dimanapun berada, kita patut mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang selalu hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita menyatu bersama di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tritunggal Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kehidupan umat-Nya. Saat ini kami akan membaca, saat ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat kami pahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Dan kami boleh bersukacita memberlakukan di kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal sepanjang masa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur. Pasalnya yang ke-50, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 50 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Jika sudah menemukan, kita membacanya secara berbalas-balasan. Demikianlah firman Tuhan. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas Dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya, Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membacanya, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ketika kita melihat judul perikopnya adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita memiliki pemahaman tentang ibadah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada yang memahami bahwa ibadah itu adalah aktivitas yang dilakukan di gereja atau di rumah atau di tempat di mana kita berkumpul bersama-sama. Ada yang melihat atau mengimani bahwa ibadah itu adalah memuji Tuhan, berdoa, menyembah, dan sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman seperti ini, akhirnya kita melihat bahwa ibadah itu hanya sebagian kecil dari segala aktivitas kehidupan keseharian kita sebagai orang percaya. Tapi tahukah saudara bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya kita berbicara tempatnya saja. Bukan sekedar kita hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tapi ingat saudara-saudaraku yang dikasihi bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah suatu totalitas kehidupan kita. Keseluruhan hidup kita, dalam karya kita, dalam pekerjaan kita, atau aktivitas apapun, itu adalah ibadah. Karena itu saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita pada saat ini, Mazmur Asaf,
Kemudian tidak menekankan pentingnya beribadah sejati yang memang yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada dua aspek yang hendak disampaikan oleh Mazmur Asaf pada saat ini. Bagaimana sebenarnya ibadah sejati yang hendak ditekankan oleh Mazmur bacaan kita? Yang pertama, saudaraku, di dalam bacaan kita pada saat ini adalah ibadah sejati itu adalah bagaimana kita memuji-muji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita harus melihat bahwa Tuhan itulah yang berkuasa atas alam semesta ini. Bahwa Tuhan ini adalah yang menciptakan saudara dan saya. Kita hadir di tengah-tengah melihat ciptaannya. Dan ketika kita melihat ciptaannya itu, mulut kita kemudian menyampaikan seperti yang disampaikan dalam ayatnya yang kedua bacaan kita. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat betapa mengagumkan pekerjaan Tuhan itu, disitulah saatnya kita memuji Tuhan dengan mengatakan luar biasa Tuhan itu dalam kehidupan alam semesta ini. Luar biasa ciptaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kemudian aspek yang kedua adalah bagaimana kita merespon untuk datang. Kita datang sujud menyembah Dia. Kita datang betul-betul memuji Dia. Kita berdoa kepada Tuhan, bukan sekedar hanya lewat mulut atau kata-kata kita, tapi itu harus nyata di dalam perbuatan kita, di dalam sikap kita, di dalam perbuatan kita. Sebab iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, saudaraku. Menarik bahwa ketika Mazmur Asaf itu memperlihatkan bagaimana menjadi orang percaya yang beribadah secara baik di hadapan Tuhan, akhirnya kemudian kita berkesimpulan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang layak untuk kita dengar, yang layak untuk kita taati, karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Disitulah kunci kita menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beribadah kepada Tuhan dengan memuji menyembah Dia dengan segala aktivitas kehidupan kita tidaklah mudah. Ada banyak yang bisa saja merintangi kita sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang taat setia kepada Tuhan. Pribadi-pribadi orang yang beriman tidak sungguh-sungguh menjalankan akan fungsi kita untuk melayani, fungsi kita untuk bersaksi, fungsi kita untuk bersekutu. Banyak anak-anak Tuhan yang malas dalam beribadah dengan segala alasan-alasan yang diperkatakan. Kita disadarkan lewat Mazmur Asaf ini bahwa beribadah itu bukan sekedar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, tetapi harus dilihat lebih jauh lagi bahwa Tuhan menghendaki kita untuk hadir dalam setiap persekutuan, bahwa Tuhan juga menghendaki kita untuk berbuat yang benar dalam setiap tindakan-tindakan nyata di kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada ibadah yang disebut ibadah ritual. Ibadah ritual itu ketika saudara dan saya datang dalam setiap peribadahan yang ada dalam gereja dengan segala perangkat tata ibadahnya yang ada. Kita bersama-sama dengan kesatuan umat datang memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyembahnya. Itu adalah ibadah ritual yang dilangsungkan di gereja atau di tempat di mana kita bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga Allah. Ada juga yang disebut ibadah aktual. Ibadah aktual itu adalah bagaimana kita keluar dalam kehidupan kita, bagaimana kita keluar dalam persekutuan kita sebagai satu kesatuan Allah, menyatakan
cinta kasih Tuhan melalui sikap hidup kita, cara hidup kita. Itu harus dibuktikan dalam perbuatan nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bulan Pelkes. Bulan Pelkes yang ada di tengah-tengah kehidupan ber-GPIB. Ada banyak pos-pos pelayanan gereja GPIB yang tersebar di berbagai tempat di negara Indonesia yang kita cintai ini. Mereka membutuhkan kita. Mereka rindu kita hadir, memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan di sana. Disinilah saatnya kita bergandengan tangan, bahwa pelayanan dan kesaksian GPIB juga dikumandangkan untuk menyembah Tuhan, untuk terlibat aktif memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan yang ada di pos-pos pelayanan. Ada banyak para pendeta GPIB yang baru diteguhkan atau sudah beberapa tahun di sana. Mereka rindu untuk disapa. Ada banyak warga-warga jemaat di sana, ada banyak para diaken penatua di sana, ada banyak unit-unit misioner di sana juga membutuhkan uluran tangan kita untuk bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah pos pelayanan. Saudaraku, tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa bergandengan tangan untuk menyatakan perbuatan, selain kita hanya hadir di tengah-tengah persekutuan kita, di jemaat-jemaat, di kota-kota. Mari kita langkahkan kaki kita untuk melihat pekerjaan Tuhan lewat persekutuan kita bersama dalam satu kesatuan, bahwa Allah Tritunggal yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan kini selama-lamanya. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang agung itu. Berkati kiranya gerejamu di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, gerejamu GPIB yang ada di kota-kota, di daerah-daerah pos pelayanan, khususnya jemaatmu GPIB Menawai Supratma di tempat ini. Tuhan berkati dengan segala keterbatasan yang ada di tengah pandemi COVID. Tuhan kiranya yang berkuasa menyempurnakan agar iman kami selalu tertuju kepada Tuhan, untuk selalu berkarya, untuk selalu berbuat, untuk selalu memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan nyata. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan, baik yang ada di jemaat-jemaat di perkotaan maupun di pedalaman sekalipun. Para presbiter-presbiter yang ada, para unit-unit misioner, diberkati oleh Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebutuhan hidup, berikan mereka semangat untuk dalam menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan nyata. Berkati para pendeta-pendeta GPIB yang ada di pos-pos pelayanan,
para penatua diaken yang ada di sana, para warga jemaatmu, mereka boleh bergandengan tangan bersama untuk membangun tubuh Kristus di pos pelayanan. Berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, memberkati akan fungsionaris BP Mupel, lembaga gereja Kristen diberkati dan hikmat Tuhan, memberkati akan pelayanan jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, para diaken penatua yang terpanggil melayanimu, para unit-unit misioner, tim multimedia, karyawan koster, pemain-pemain musik, semua diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka dengan kasih setiamu. Memberkati juga para pelayan firman sakramen dimanapun, khususnya hambamu yang Tuhan boleh hadirkan di jemaat ini bersama dengan keluarga, berikan kami sukacita kekuatan untuk selalu melayani Tuhan. Kami menyerahkan juga proses perubahan vikaris, pendeta Sony, pendeta David bersama keluarga diberkati Tuhan. Kami menyerahkan bagi jemaatmu yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, dalam proses pemulihan mereka oleh karena kondisi mereka. Kami menyerahkan Ibu Sugiono, kami menyerahkan Bapak Roni Neluan, kami menyerahkan akan Open Tule Tuhan. Biarlah mereka berada dalam kendali kasih setia Tuhan. Berkati mereka yang menikmati sukacita oleh karena usia kelahiran, karena usia perkawinan, atau berkat lain, ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami serahkan kelangsungan hidup kami menyerahkan akan jemaat Tuhan dimanapun, khususnya daerah pos-pos pelayanan ke dalam kasih setia Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkes, Paulus berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, sekaligus mengandung nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan. Sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat menopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, pencipta alam Nusantara nan permai. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya
Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Marilah berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui pewujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita sekalian. Marilah kita melanjutkan ibadah kita melalui karya di kehidupan keluarga kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan dimanapun kita berada. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya bumi terus menghidupi kita oleh kuasa Sang Pencipta. Kiranya semesta senantiasa mendukung langkah kita oleh karena Roh Kudus. Kiranya kita hidup berbahagia bersama seluruh makhluk di dalam Yesus Kristus, sumber damai sejahtera.